Sudah, Bunda. Halaman 47. Udah? Sudah. Ya. Tentang menghargai perbedaan atau tanggung jawab. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Jadi apapun itu kita harus saling menghargai orang lain. Apapun, baik itu perbedaan agama, suku, ras, bahasa, atau bahkan perbedaan Warna ciri-ciri kulit. tubuh kita. Kayak misalnya ada teman kalian yang berkulit hitam, terus kalian jelek-jelekan dia, ada itu tidak boleh. Kenapa? Kalian tidak menghargai. Menghargai apa? Menghargai perbedaan kalian. Nah, kalau kalian tidak saling menghargai, nanti akan timbul perpecahan, ya. Halaman 47. Jadi kita harus saling menghargai. Memiliki ciri-ciri penduduk, bahasa, agama, bahkan adat yang berbeda-beda. Kita harus tetap satu. Semboyannya kalau di Pancasila ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu jua. Lalu yang kedua, memelihara persatuan dan kesatuan. Nah, kalau kita tidak saling menghargai perbedaan, maka tidak akan adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu kita harus penting banget menghargai ataupun menghormati orang lain. Karena itu merupakan dasar dari adanya persatuan. Lalu adanya toleransi. Jadi toleransi adalah sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi meskipun misalnya agama teman kalian berbeda atau hobi teman kalian berbeda, itu harus saling menghargai. Karena akibat tidak adanya. Lalu ada tanggung jawab. Jadi setiap hal yang kita lakukan harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Yaitu sikap yang harus kita miliki. Saat diberi tugas harus dilaksanakan. Berarti kalian tanggung jawab. Berarti yang belum mengumpulkan tugas, berarti tidak memiliki tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalian harus mengerjakan apapun itu yang sudah diberikan kepada kamu. Itu adalah tanggung jawab. Lalu apa jadinya kalau tambah tanggung jawab? Itu berarti kita tidak menyadari baik dan buruknya dari perbuatan kita. Lanjut lagi. Bisa lihat gambar di halaman 48. Halaman 48, di situ ada gambar. Nah, contoh yang pertama, lihat gambar yang pertama, kegiatan 1, itu sebatang lidi. Kalau kita matahin satu batang lidi, lebih mudah atau tidak? Matahin satu batang lidi mudah nggak? Mudah. Mudah. Coba kalau yang kedua, kalian ngambil satu buah sapu lidi yang isinya ada banyak lidinya. Dipatahin, lebih mudah atau susah? Susah. Nah, itu makna dari persatuan. Jadi kalau kita cuma sendiri, itu mudah dipatahkan. Tapi kalau kita bersama-sama, bersatu dengan teman kita tidak akan mudah dikalahkan. Paham? Itu makna dari persatuan. Lalu yang ketiga ada cinta tanah air. Cinta tanah air bagaimana cara menunjukkannya? Yaitu dengan yang pertama, belajar dengan giat. Nah, kalau kalian belajar dengan giat, kalian berarti cinta tanah air. Kok bisa cinta tanah air? Karena kalau kalian belajar yang giat, menjadi anak-anak yang pandai, nah nantinya kalian akan berguna bagi Indonesia. Mungkin aja nanti kalian besarnya ada yang jadi presiden, ya kan? Ada yang jadi wali kota, gubernur. Nah, oleh karena itu kalian harus belajar dengan giat. Yang kedua, menggunakan produksi dalam negeri. Jadi kita
harus menggunakan produksi-produksi yang ada di dalam negeri. Contohnya kayak yang kemarin yang Bunda bahas tentang gerabah. Nah, gerabah kan buatan dari Indonesia kan? Nah, kalian kayak beli gerabahnya atau beli barang-barang yang dibuat asli dari Indonesia. Dengan kalian membeli dan memakainya, berarti kalian sudah mencintai tanah air. Kenapa? Karena membantu perekonomian yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, giat mempelajari budaya sendiri. Jadi misalnya kalian dari mana asalnya? Betawi. Berarti kalian harus mempelajari budaya kalian. Budaya Betawi. Misalnya budaya Betawi itu apa saja? Yang pertama ada ondel-ondel ya kan? Terus ada makanannya, ada kerak telur, ada asinan Betawi. Nah itu berarti berapa? budaya Betawi. Halaman 49 masih yang bawah. Nah kalau kalian dari Sunda, dari Kuningan ya berarti kalian harus tahu makanan khas sana apa, bahasanya seperti apa. Nah, kenapa harus tahu? Agar kebudayaan kalian tetap terus berlanjut. Jadi maksudnya semua orang dapat mempelajari budaya kalian. Jadi kalian mengenal sendiri kalian itu asalnya dari mana gitu. Nah, kalau kalian nggak tahu bisa tanya dengan orang tua kalian atau dengan nenek-nenek kalian. Lalu yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi sebelum mementingkan kepentingan pribadi, kalian harus mementingkan kepentingan orang lain dahulu. Contohnya, bersikap menghargai, mengharumkan nama bangsa Indonesia, mengikuti upacara bendera, dan mengabdikan ilmu yang kalian miliki, serta menjalin persahabatan. Nah, sekarang halaman 51. Coba lihat lagunya. Ada lagu Himne Guru. Jangan dicoret-coret ya. Ada lagu Himne Guru. Nah, lagu tersebut menurut kalian lagu mayor atau minor? Minor. Apa, mayor atau minor? Minor. Minor, ya betul. Lalu kalau halaman 52, lagu Angin Mamiri, itu mayor apa minor? Mayor. Mayor. Jadi paham ya bedanya. Kalau Gani, nggak boleh coret-coret. Jadi kalau mayor bersemangat, kalau minor itu lagunya sedih atau tidak bersemangat. Sekarang halaman 55. Siapa lagi yang mencoret itu? Bunda nggak absen. Bersemangat. Halaman 55 sekarang. Nomor 1. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara nomor 1. Coba dilihat. Halaman 55. Perbedaan pendapat dapat dilihat dengan cara, dapat diselesaikan dengan cara Musyawarah. ya, musyawarah. B. Nomor 2. Keanekaragaman di dalam masyarakat adalah karunia Tuhan yang harus kita Syukuri. Nomor 3. Musyawarah adalah cara untuk mencari Pimpinan. Jalan keluar. mufakat. Mufakat. Mufakat itu artinya penyelesaian ya. Yang nomor 4. Kebersihan lingkungan rumah menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Dan untuk teksnya, Bunda bacain secara singkat ya. Udara bersih di pagi hari. Setiap libur sekolah, keluarga Doni itu memiliki rutinitas yang sehat, yaitu olahraga. Olahraganya yang dilakukan adalah lari. Jadi keluarga Doni melakukan lari di pagi hari ketika kendaraan itu belum banyak yang jalan di jalanan.
Jadi, kenapa memilih di pagi hari? Karena udaranya masih bersih, belum tercemar dengan kendaraan. Terlebih lagi, komplek rumahnya itu masih asri. Jadi banyak pohon dan tanaman. Oleh karena itu, udaranya menjadi lebih sejuk. Nah, lari pagi di pagi hari mampu menyehatkan tubuh, memanjakan paru-paru, membutuhkan udara bersih yang setelah menghirup udara kotor. Jadi karena paru-paru kita menghirup udara kotor terus-menerus, cara membersihkannya yaitu dengan menghirup udara yang bersih saat pagi hari. Doni dan keluarganya tidak melakukan lari pagi dengan waktu yang lama, hanya sekitar 1-2 jam, dan dimulai pada jam 6 pagi. Doni menjadi lebih sehat dan tidak mudah terserang penyakit yang bisa mengganggu pernafasan seperti batuk dan pilek. Karena apa? Karena tadi olahraga dan menghirup udara segar. Nomor 5, keluarga yang rutin melakukan lari pagi. Keluarga Doni. Keluarga Doni. 6, keluarga Doni biasa melakukan olahraga selama 1-2 jam. ya 1-2 jam setiap hari. Doni memulai olahraga pada jam 6 pagi. 8. Orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang disebut pedagang. 9. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang harus Bekerja. 10. Ahli membuat rancangan bangunan disebut arsitek. Pak Rahmat mengajar di sekolah sehingga beliau disebut sebagai guru. 12. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Montir. Menghasilkan Petani. barang. Petani. Petani. Dokter, sopir, montir adalah jasa. Kenapa montir jasa? Karena dia hanya memperbaiki motor dan mobil yang rusak. Nomor 13. Hewan yang bernafas dengan paru-paru. Ikan lele. Buaya. Ikan lele, ikan hiu, mujair itu dari Insang. 14. Pundi-pundi udara adalah salah satu organ pernafasan pada burung. Nomor 15. Berikut yang tidak termasuk alat pernafasan manusia adalah Kerongkongan. ya, kerongkongan. Nomor 13 apa? Ya, nomor berapa? Kerongkongan. Nomor 15 kerongkongan, 13 Bunda. buaya. 14 burung. Nomor 15 kerongkongan. Ya. Karena kerongkongan itu bukan jalur pernafasan, alat pernafasan, tapi alat pencernaan. Dia masuknya. Jadi di tenggorokan kita ini ada 2 saluran, yaitu kerongkongan dan tenggorokan. Yang nomor 16, bernafas melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut karena Lubang hidung mulut digunakan untuk makan. C jawabannya. Kotoran udara disaring melalui hidung. Udara disaring di hidung. Ya, C. Nomor 16 C. 17. Keadaan paru-paru ketika udara masuk adalah Keadaan paru-paru ketika udara masuk adalah mengecil. A. Tegang. 18. Lagu mayor biasanya bernuansa Semangat. 17 Bunda. 19. 17 apaan Bun? A. 17 A. 19. 18 D. 19 sekarang. Bila dipukul, bunyi galon seperti Tendang. ya, betul. Yang C. Nomor 20. Seperti Apa jawabannya nomor 20? Ya, kentungan. Sekarang yang isian. Nomor 1. Musyawarah adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah. ya, masalah.
Nomor 2. Saat bermusyawarah, kita harus mengedepankan sikap Bunda tadi nomor 2 apaan? saling menghargai. Nomor 2, saling menghargai. Nomor 3. Hidung merupakan indera penciuman. Nomor 4. Fungsi hidung adalah Bernapas. ya, membantu pernafasan. Nomor 5. Kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan barang setengah jadi disebut kegiatan industri. Ya. Orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit. Dokter. Nomor 7. Nomor 5 tadi apa, Bun? 5 tadi. Nomor berapa? 5. 5, Bunda. Industri. Nomor 7 sekarang. Ketika masih beruduk dengan insang. Bernapas dengan apa, Bun? Insang. 8. Pada saat terbang, burung bernafas menggunakan ya pundi-pundi udara. 9. Lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki itu menggunakan tangga nada apa? Do. Apa? Mayor. Mayor atau minor? Minor. Minor, ya. Tangga nada diatonis minor. Karena lagunya Gugur Bunga. Lagu sedih. Ya, lagu sedih. Nomor 10. Lagu Syukur ciptaan Mutahar. Siapa tuh? Haji Mutahar. H titik Mutahar. Mutahar. Sudah. Ya, sudah. Sekarang Bunda mau tanya. Serangga bernafas pakai apa? Trakea. Trakea. Burung bernafas pakai? Pundi-pundi udara. Alat pernafasan utamanya. Pundi-pundi udara kan ketika terbang. Pundi-pundi udara kan ketika terbang. Tapi pernafasannya dia pakai apa? Iya, betul, paru-paru. Reptil seperti apa ya? Komodo. Paru-paru. Ya, betul. Paru-paru. Terus kalau mamalia? Paru-paru juga. Ya, betul. Paru-paru juga. Kalau ikan? Insang. Insang. Kalau amfibi seperti katak? Insang dan paru-paru. Iya, betul. Paru-paru. Ya, udah paham ya semuanya. Ya, kita akhiri pembelajaran sampai di sini. Bunda hari ini tidak memberi tugas ya. Jadi Bunda masih tunggu tugas yang nyanyi kemarin. Ya. Jadi yang belum, Bunda masih tunggu kumpulin tugasnya. Ya. Ya. Bunda akhiri pembelajaran sampai di sini. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf.